Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopai Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah Sobat, sembari dari menunggu dari pusaka-pusaka yang selesai untuk diwarangi dan juga diserviskan, di sini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari beberapa pusaka yang ini nanti akan saya rilis kepada Anda dalam sebuah video keris berkelas pejabat tetapi maharnya merakyat. Ini ada 7 buah pusaka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah pusaka yang insya Allah ini adalah pusaka-pusaka bagus tetapi maharnya terjangkau Sobat. Nah, dan juga mungkin kalau Anda melihat di sini ada ada sebuah pusaka ini nanti akan saya kirim juga. Insya Allah hari ini akan saya kirim kepada salah satu dari pelanggan saya. Nah, daripada penasaran seperti apa sih wujud dari pusaka-pusaka ini, nanti kita akan langsung saja untuk mereviewnya bersama-sama. Baik Sobat BMC, kita langsung saja untuk melihat satu persatu seperti apa sih wujud dari ke-7 buah pusakanya. Ini yang saya katakan bahwanya pusakanya bagus, maharnya terjangkau. Ini pusaka-pusaka berkelas pejabat tetapi maharnya merakyat Sobat. Dalam sebuah bursa di Galeri Bumi Mojopai. Ini adalah apa ya, bisa dikatakan kalau untuk di teman-teman yang lainnya di channel yang lain itu kan selalu mengadakan lelangan, tetapi kalau untuk di Bumi Mojopai Channel ini Sobat, ini saya tidak mengadakan lelangan tetapi langsung saja untuk membursakan bursa dari pusaka-pusaka di Galeri Bumi Mojopai. Oke, kita akan langsung saja untuk melihat pusaka yang pertama. Nah, mungkin saya biasanya akan duduknya di sana Sobat, saya ingin ganti suasana, saya ingin duduknya di sini sajalah. Kita akan melihat dari wujud pusaka yang pertama. Ini adalah pusaka yang istimewa kalau menurut saya. Nah, untuk diwarangkannya juga warangka lawasan. Bahkan untuk di pendoknya ini Sobat, kalau Anda melihat ini ada semacam kayak inisial. Entah ini inisial nama ataukah inisial sebuah jabatan zaman dulu atau yang lainnya gitu. Saya kurang begitu paham. Dan untuk di pendoknya ini adalah pendok mamas, ini estimasi mamas. Ini juga pendoknya pendok lawasan. Begitupun juga dengan warangkanya Sobat. Kita akan melihat wujud dari pusaka yang pertama di episode kita kali ini Sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau Anda melihat di sini Sobat, ini dapurnya adalah dapur jalak tilam. Pamornya adalah pamor nunggak semi. Jadi apa ya, nunggak semi itu sebagai sebuah ajaran atau juga filosofi bahwasanya kita harus selalu punya sifat yang optimis. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang putus asa. Begitu apa ya, meskipun menghadapi dari situasi yang terpuruk ataupun juga situasi yang sekiranya itu tidak memungkinkan untuk bangkit, tapi kita harus punya optimisme. Jangan sampai kita putus harapan dari kuasa Tuhan. Nah, filosofi yang terkandung dalam pamor tunggak semi atau nunggak semi itu seperti itu kalau menurut saya Sobat. Nah, ini kalau Anda melihat untuk di bilahnya, ini bilahnya istimewa loh ya. Nah, ini masih tergolong utuh dan pamornya pun juga pamor yang mengajarkan sebuah filosofi atau lambang kehidupan yang sangat luar biasa sekali bagi pemiliknya. Mantap ini. Ini adalah dapurnya, dapur jalak tilam, mungkin juga jalak tilam sari. Pamornya adalah pamor nunggak semi. Mengajarkan kepada pemiliknya untuk selalu optimis, tidak ada yang tidak mungkin jika disandingkan dengan kuasa Tuhan. Itu seperti itu. Oke, ini adalah pusaka yang pertama yang luar biasa sekali, bilahnya masih tergolong utuh dan juga masih tebal. Nah, dan juga sudah nyandang Sobat, sandangannya pun juga sudah bagus, sudah di servis. Dan ini sebagai catatan saja bahwanya ini dia apa ya, bau seperti kayak kemenyan Sobat. Mungkin zaman dulu oleh pemiliknya mungkin ini diasapi atau punya kebiasaan diasapi dengan kemenyan. Karena saya baunya setelah diwarangi kok kayaknya tidak bisa hilang. Jadi apa ya, sudah menempel di bilahnya. Jadi tidak perlu dikasih minyak pusaka pun juga wanginya sudah ada. Jadi wanginya sudah alami. Karena apa? Karena kemungkinan besar zaman dulu mungkin loh ya, ini zaman dulu sama pemiliknya kayaknya adalah untuk perawatannya salah satunya diasapi. Nah, kemungkinan asapnya adalah dari asap kemenyan. Mungkin seperti itu Sobat. Kita lanjut untuk di pusaka yang kedua. Pusaka yang kedua ini sudah sangat lama sekali saya miliki. Ini dulu saya dapatkan dari salah seorang rekan kosan Aji saya dari Solo Sobat. Nah, warangkanya ini seperti ini. Cuma sudah dalam keadaan diserviskan. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya.
Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Dapurnya adalah dapur brojol, sobat. Dapur brojol, dan untuk di pamornya kalau Anda melihat di bagian sor-sorannya ini, dia pamornya pamor nur. Ini adalah salah satu dari jenis pamor yang langka dan juga termasuk juga istimewa. Dan kalau Anda melihat di bagian atasnya ini semacam kayak pamor pedaringan kebak, sobat. Jadi di dalam satu bilah ini, dalam satu bilah pusaka ini ada 2 buah pamor, yaitu pedaringan kebak dan juga pamor nur. Nah, ini. Bahkan kalau Anda melihat di sini ini semacam kayak garis adek. Nah, semacam kayak garis adek kalau disambung dengan yang ini seolah-olah seperti kayak lintang kemukus, sobat. Ini pun juga salah satu dari pusaka yang istimewa. Dan pusaka ini, sobat, ini rabaannya halus banget. Nah, bilahnya ini rabaannya halus banget ini. Nah, ini pun juga sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Jadi untuk di pusakanya masih tergolong utuh. Pamornya pun juga istimewa, termasuk langka. Dan juga untuk di warangkanya, sobat, ini juga warangkanya sudah nyandang. Jadi sudah nyandang bagus, sudah diservis ulang oleh tukang saya. Jadi ini seingat saya adalah warangka aslinya atau warangka bawaannya. Kita akan melihat untuk di pusaka yang ketiga, sobat. Nah, pusaka yang ketiga ini untuk di warangkanya adalah warangka lawasan, tetapi bukan warangka aslinya. Karena warangka aslinya saya sudah lupa. Ini dulu saya dapatkan cuma bilah saja kalau nggak salah loh ya, untuk di pusaka yang ini. Nah, akhirnya ada ini warangka tidak terpakai. Akhirnya terus saya serviskan sekaligus saya tambahi, saya pesankan pendok selorok kemalu merah. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini pun juga untuk di dapurnya, ini juga dapurnya dapur brojol, sobat. Nah, dapur brojol untuk di pamornya ini kira-kira masuk di pamor apa? Jadi ini perpaduan antara pamor tambal dan juga pamor adek. Nah, ini seperti ini. Seperti apa ya? Apa ada kira-kira pamor tambal rinonce? Ya, Pak, 2 pamor gitu saja, pamor tambal dan juga pamor adek atau pamor sodo lanang. Nah, ini garisnya ini luar biasa bagus loh ini. Ini kalau nggak salah saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Kediri untuk yang pusaka ini. Akhirnya terus karena bilahnya bagus, unik, pamornya unik, terus tak buatkan warangka. Jadi saya kasih warangka yang tidak terpakai tetapi bagus warangkanya, sobat. Dan juga nah, luar biasa seperti ini. Ini asik ini. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga, sobat. Di pusakanya bagus dan juga untuk di ini sandangannya pun juga sandangannya lumayan istimewa kalau menurut saya. Nah, ini. Oke, kita lanjut untuk di pusaka yang keempat, sobat. Biar tidak lama-lama ya. Nah, pusaka yang keempat ini dari warangkanya kayaknya loh ya, kayaknya ini kayu telesium nginden. Dan ini ngindennya ini bagus banget ya ini. Nah, dia ladrang Surakarta, memakai pendok belewah estimasi tembaga kalau untuk yang ini, sobat. Ini pun juga luar biasa sekali untuk di pusakanya. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini kalau saya melihat di buku dapur, sobat, ini masuk di dapurnya Sinom Robyong. Sinom Worawari. Coba saya akan menunjukkan kepada Anda bukunya. Nah, ini kalau kita mengacu di buku dapur, nah seperti ini namanya Sinom Worawari. Nah, ada di sini ada keterangan gusennya. Nah, ini kalau Anda melihat ini, sobat, bentuk dari pusakanya seperti ini. Nah, ini luar biasa loh. Ini kalau nggak salah estimasinya estimasi Madura. Ada yang bilang Empu Citranala. Nah, seperti itu. Ada yang menggolongkan apa ya? Mungkin Sumenep Dalem. Yang pasti ini kalau untuk saya pribadi ini masuknya di estimasi Madura Sepuh, sobat. Ya, ada yang bilang Empu Citranala. Ini luar biasa loh ini pusakanya ini. Coba Anda amati. Nah, ini seperti ini. Ini untuk di pamornya sendiri masuk di pamor apa ini kira-kira? Mungkin masuknya di pamor Ngulit Semongko ini, sobat. Dan pusaka ini sudah lama ini saya miliki. Jadi dapurnya adalah dapur Sinom Worawari. Kalau menurut di buku ini, di buku dapur, ini masuknya di
sinom worawari. Nah, luar biasa banget ini. Nah, ini seperti ini. Mungkin di antara sobat ini ada yang suka dengan keris-keris estimasi tangguh Madura Sepuh. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda. Apalagi untuk di pusakanya, sobat. Ini kesannya dia gagah merbawani. Mantap ini pokoknya pusakanya ini. Oke, ini adalah pusaka yang keempat. Kita lanjut untuk di pusaka berikutnya. Ini kalau nggak salah dapurnya adalah dapur kolonada. Beberapa waktu yang lalu itu saya pingin banget punya keris kolonada waktu itu. Nah, akhirnya terus saya mendapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya, cuma bilah saja, sobat. Waktu itu masih dalam keadaan tertutup karat. Nah, ini terus tak buatkan atau saya pesankan warangka baru. Ini estimasi kayu Timoho, memakai pendok selorok kemalu merah. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Dapurnya adalah dapur kolonada. Pamornya adalah pamor kayak ini, pamor Wasputa ini kayaknya nih, sobat. Nah, ini coba Anda amati. Ini luar biasa sekali ini juga. Bilahnya masih tergolong utuh. Nah, seperti ini. Dapur kolonada ini bisa dibilang agak apa ya, agak langka di dalam dunia tosan aji untuk di dapurnya ini, sobat. Looknya look 5. Nah, kesannya ini gagah merbawani untuk di pusakanya. Ini mantap ini. Insya Allah maharnya pun juga terjangkau. Jadi keris-keris yang saya keluarkan di episode kita kali ini, sobat, insya Allah adalah keris-keris berkelas pejabat. Tapi maharnya merakyat. Oke, ini adalah pusaka yang ke-5, sobat. Kita akan lanjut untuk di pusaka yang ke-6. Nah, pusaka yang ke-6 ini seingat saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya Ponorogo kalau nggak salah untuk yang ini. Nah, ini pun juga sudah diservis dan juga sudah saya pesankan pendok selorok kemalu merah. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya, sudah diwarangi juga. Dapurnya adalah dapur Pasopati, sobat. Nah, dapurnya dapur Pasopati. Jadi kalau Anda melihat di sini untuk di pawakannya ini kayak kayak lebar gitu untuk di bilah pusakanya. Kesannya itu dia apa ya, kekar, gagah gitu loh. Nah, ini seperti ini. Ini adalah dapurnya dapur Pasopati yang saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Ponorogo. Insya Allah untuk di maharnya pun juga terjangkau. Monggo di antara sobat jika ada yang berminat dari beberapa pusaka yang saya tawarkan ini, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya, sobat. Jadi bukan cuma komentar saja di kolom komen, tapi langsung menghubungi di nomor WA saya. Oke, ini adalah pusaka yang terakhir. Nah, pusaka terakhir ini dia memakai warangka ladrang Solo, memakai pendok belewah. Nah, seperti ini. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah pusakanya. Beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya tentang keris Karno Tinanding. Nah, Karno Tinanding, karena untuk di episode kita kali ini, sobat, saya juga mempunyai salah satu dari pusaka Galeri Bumi Mojopahit. Ini dapurnya adalah dapur Karno Tinanding. Karno Tinanding itu ada yang ini, ada yang lurus, ada juga yang look seperti ini. Ciri yang paling ciri yang paling khusus adalah dia punya kembang kacang yang kembar seperti ini. Nah, di kanan kiri seperti ini, di bagian gandek dan juga wadidang. Nah, ini adalah dapurnya dapur Karno Tinanding. Ini luar biasa sekali. Dan untuk di pamornya ini, sobat, ini adalah pamor kelengan dan ini tantingannya ringan. Keren banget pokoknya ini untuk di pusakanya. Look berapa ini ya? 1 2 3 4 5 6 7. Looknya look 7, bermakna pitulungan, pitutur, dan juga pituduh. Sebuah ajaran seperti itu. Keren ini. Oke, sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal
mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosana Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawani. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.